14 komponen sholat tidak ada di keterangannya di hadis. Paham betul? Paham betul? Terus dari mana itu? Dari mana kita tahu syaratnya sholat kudu iki rukune ono 14? Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama, konsensus para ulama. Paham betul? Dari ijma'ul ulama. Kalau hanya Quran dan hadis saja tidak bakal bisa sholat. Itu baru sholat loh. Belum haji, belum yang lain-lain. Bab nikah, bab jual beli, bab wakaf, aduh banyak sekali hukum. Itu baru satu contoh sholat. Tidak bisa sholat kalau hanya Quran dan hadis. Sampean pergi haji, mau wukuf Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina Romil Jumar di Mina, hanya bawa Quran dan Bukhari Muslim. Kira-kira ketemu buatan Arafah ini, Bu? Goleki Arafah dari hotel ke utara apa ke timur, 20 kilo apa 50 kilo, golekan ini Quran, karo ning hadis Bukhari, ketemu buatan Arafah ini, Bu? Malah iso kesasar tukang Baghdad gojin malah. Nek kepengin hajine beres, bener melu pemimpin. Ono pemimpinnya, ono syekh, ono apa pembimbing. Lah pembimbing pegangannya apa? Manasikul haji. Bukan Quran, bukan hadis pegangannya. Supaya cepet haji. Nek karo Quran hadis dadak mikir wong bloro wis mulih kabeh, kono masih mikir tok iku mana nang pojok hotel iku masih. Paham mboten? Paham mboten? Nah, sekarang beberapa problem kejadian tidak ada di Quran dan hadis. Contoh, Quran tidak melarang nempeleng ayah dan ibu. Paham betul, Bu? Nempeleng itu loh, jotos, mukul bapak kau ibu tidak ada di Quran, tidak dilarang di Quran. Yang dilarang berucap kasar dan bentak-bentak. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah dan ibu dan jangan bentak-bentak kedua orang tua. Itu harus pakai kias namanya. Apa? Kiasnya kias aulawi. Kiasnya ono 9. Aulawi, istiqra'i, jadali, mantiki, burhani, tamsili, ikna'i, khitobi, dan syi'ri. Pengen paham betul? Ngaji dewe. Harus pakai kias, namanya kias aulawi. Piye kias aulawi iku? Kalau bentak saja tidak boleh. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh, apalagi mukul. Ngoten nggih? Itu namanya apa? Namanya kias aulawi. Contoh setunggal malih, ben paham. Contoh setunggal malih. Sabu-sabu, ekstasi, narkoba, wonten mboten ing Quran iku? Wonten mboten ing Quran? Mboten wonten. Oleh. Nek ora nang Quran nang hadis ora ono oleh iku, oleh. Quran hanya melarang khamr. Quran hanya melarang khamr. Jangan minum khamr. Fajtanibu. Rijsum min amali syaitan. Khamr itu perbuatan setan. Jangan kamu minum. Nah, harus pakai kias. Namanya kias burhani, kias fakta. Kalau mau bahasa Arab begini, kalau mau bahasa Arab belajar. Hadza muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk dalam kategori khamr. Wal khamru haram, khamr iku haram, fahadha, maka barang ini juga haram. Barang ini memabokkan, setiap yang memabokkan masuk dalam kategori khamr, sedangkan khamr itu haram, maka ini barang namanya kias burhani. Wah, niku nek contoh kula, kalau saya contohkan semua sampai jam 12 malam, enggak sembarangan. Oh, iki nek pengen ngerti ngene iki 2 tahun kok 4 semester. Sampeyan pengen ngerti 15 menit. Nek pengen ngerti ngajo dhewe. Hadirin yang kula hormati. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut Imam Syafi'i, Imam siapa?
Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54 tahun Imam Syafi'i itu. Masih tua saya 60 tahun. Kata Imam Syafi'i, kita tidak bisa paham agama Islam dengan sempurna kalau tidak menggunakan ijma' dan qiyas. Ngandel mboten Imam Syafi'i jenengan? Percaya mboten kali Imam Syafi'i? Kalau enggak percaya Imam Syafi'i bakal sampeyan melu Imam Samudra bakal. Ah milintiku. On. Jadi mantap kita berislam secara sunnah wal jamaah adalah yang berdasarkan agama kita berdasarkan Al-Quran. Quran pun enggak sembarang ngomong Pak, hanya kok Quran ngono tok, mboten. Quran harus paham. Dalam Quran ada ayat muhkamah, ada mutasyabihah, ada ayat mutlak, ada ayat khos, ada ayat am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh, ada hakiki, ada majazi. Baru paham Quran itu. Yang cuma SAG tau urung paham yang SAG. Sarjana alam gaib sombong etok sendiri hadirat. Hadis pun gak sembarang ngomong hadis muatan. Hadis ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil kidb wal khata'. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis ahad. Dikira gampang pidato, mari kita kembali Quran dan hadis. Kalau tidak maka bid'ah. Yang tidak dijalankan oleh Rasulullah bid'ah. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Makirin Ustaz makirin. Jenengan khutbah ceramah nganggo bahasa Indonesia. Rasulullah kira-kira nate mboten pidato nganggo bahasa Indonesia? Kira-kira nate mboten? Pernah enggak Rasulullah pidato khutbah pakai bahasa Indonesia? Berarti Ustaz ini bid'ah, mlebu neraka disian niku wong kuwi. Ngomongin sing ora dilakoni Rasulullah bid'ah, nek bid'ah mlebu neraka. Lah dheke wae pidatone nganggo bahasa Kanjeng Nabi mboten nate bahasa Indonesia. Paham mboten? Jadi dia juga ahli bid mlebu neraka nang ngarep dhewe malah. Maka kita yang mewarisi perilaku Rasulullah, sabda Rasulullah, pembenaran dari Rasulullah, kita disebut ahlus sunnah. Napa namine? Sunnah niku wonten 3. Ada berapa? Ada sunnah qauliyah, ngendikane Kanjeng Nabi, perintah dan larangan dan himbauannya. Ada sunnah fi'liyah, perilakunya Kanjeng Nabi, kelakuannya, tindak tanduke, sikape. Yang terakhir, ini yang banyak orang nggak paham ini, terutama orang-orang jenggot itu. Sunnah takririyah. Apa itu takririyah tuh? Sing lakoni wong liya, sing ngomong orang lain, Kanjeng Nabi membenarkan. Ini jadi sunnah. Paham mboten Bu? Sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sahabat. Sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, sahabat. Tapi Kanjeng Nabi ya wis bener. Ini jadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Antara lain contohnya ngalem-ngalem muji-muji dateng Rasulullah. Kanjeng Nabi mboten nate perintah supaya wong muji awake dhewe. Mboten nate. Mboten nate bayar wartawan suruh muji dia, enggak pernah itu Kanjeng Nabi. Lan mboten nate piyambakipun muji nang awake dhewe mboten nate. Tidak pernah muji dirinya dan tidak pernah nyuruh orang lain memuji dirinya. Tapi ketika ada sahabat memuji-muji Kanjeng Nabi, dibenarkan, tidak dilarang. Maka memuji-muji Kanjeng Nabi, madhun nabawi, madhun nabi, menjadi sunnah takririyah. Contohnya, ada seorang penyair muji Rasulullah setinggi langit.
banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha wa qiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azir syamul aranini afdalun. Ini kalau saya baca cuma sampai maghrib nanti. Sampean paling syairnya ilahilas tuh ya. Ya mending terima karaokean lah terima. Yang artinya gini, artinya seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma muji Kanjeng Nabi. Engkau ya Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, orang paling semuanya, tidak ada tandingannya, membawa kebenaran, memisahkan antara benar dan yang batil, yang khair dan yang syar, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para, walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Saupomo kok salah, pasti dilarang, ojo muji-muji aku, boten niku. Malah setelah mendengarkan pujian dari Ka'ab bin Zuhair, Rasulullah melepas selimutnya, selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, lurik-lurik. Yang pasar Blora harganya 75.000 made in Cina lah. Sing sampean damel spray ini lho, lurik-lurik. Diberikan. Selimut yang sedang dipakai oleh Rasulullah diberikan. Artinya apa artinya? Kanjeng Nabi ridho. Kanjeng Nabi senang dipuji-puji, menerima dipuji walaupun enggak merentah. Malah si pemuji itu diberi apa? Diberi selimut yang lurik-lurik. Nek ora percaya, ayo kesah karo kula teng Turki, Istanbul. Ono museum jenenge Museum Topkapi. Sebelahnya Masjid Hagia Sophia. Masih wonten selimut Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada penyair Ka'ab bin Zuhair. Yang orang percaya, ayo karo aku lunga nang Turki. Tiketnya tuku dewe. Dikira tak tuku tiketnya apa? Itu artinya apa? Artinya memuji-muji Kanjeng Nabi itu benar. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos min istabraq. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burdah yang terkenal di Indonesia, di Blora, di mana-mana. Burdah yang dikarang oleh Imam Abu Sa'id Muhammad Syarafuddin Al-Busiri. Apal mboten jenengan? Apal mboten? Orang Iskandaria Mesir, wafat tahun 865 Hijriah. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi dzulmai min idomi famali ain. Apal mboten? Mboten. Pantesan dua anak rondo ora payu-payu amen. Nek pengen anake rondo cepet payu maca burdah. Kita harus hafal. Terutama Rois Syuriah, Katib Syuriah, Akwan. Berjanji kudu hafal. Nek ora mundur dari Tanfidyah. Ibu-ibu menawi ngaturi Syuriah mau coba berjanji kok ora hafal, ojo diamplopin. Yang harus hafal kita. Yang harus hafal siapa? Berjanji, debak, burdah, sholawat badar. Kita harus hafal. Apa kalau kita nggak hafal MTA suruh ngapalin? Apa Ansor Tauhid suruh ngapalin? Mujahidin, Majelis Mujahidin suruh ngapalin? HTI suruh ngapalin? Kita yang harus hafal. Itu milik kita. Paham betul? Paham betul?
Kita harus hafal Suriyah, Tanfidiyah, Ansore, Bansere, Muslimat, Fathat, harus hafal Burda, Barzanji, Deba. Milik kita itu. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Barzanji harus hafal. Coba lihat, ibu kalau ngundang Suriyah, ngaturi Suriyah, mau coba Barzanji, ojo disediakan bukunya. Nanti kita bagi, betul nonton ya pun apal-apal mau, mbon jaringan apal-apal mau lah. Coba diuji ngoten bu, ojo disediani kita bi ojo. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghraw bi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khudibat bid dima'ina ala. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ganti semua cok katibe saiki. Mau Rois Surya saya katib. Apal. Thumma usrif jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rahabil qudsiyah. Wa arija bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jalla lahu al-waqar wa ala wa ra'a fil thaniyati Isa ibn Maryam al-batul barrati taqiyah. Apal betul? Kalau saya hafal, penting untuk modal cari berkat. Jangan sembarangan. Ayah saya namanya Kiai Akil, Rois Surya Kabupaten, Kiai kecil lah, bukan Kiai besar. Rajin membaca Barzanji. Kalau bar moco Barzanji mulia oleh berkat. Waktu itu belum banyak amplop, belum ada amplop. Berkat itu multi gizi. Daging ono, iwake ono, ayame ono ya satu lah. Buah-buahannya rambutan satu, pisang satu, salak satu tok. Iku nek teko oleh berkat, anake diundang kabeh. 5 anaknya laki-laki semua. Ayo mangan berkat. Sadurunge mangan disyukuri dulu. Alhamdulillah alladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Ayo mangan. Nek wis wareg anake wareg, lunga maneh, dolan maneh anak-anak niku. Alhamdulillah Pak, kula mboten sombong niki. Anaknya bapak saya 5 itu lumayan semua tuh. Lumayan lah. Kakak saya nomor 1 Kiai Ja'far. Pesantrennya besar. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, Katib PBNU. Menantunya Mbah Mun, Sarang, rencangnya Kiai Maksum. Temannya Kiai Maksum, lumayan. Nomor 3, dari kecil cacat, bungkuk. Punggungnya bungkuk. Nggak pernah mesantren kemana-mana. Tapi sekarang ngajarnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Tafsir Jalalain. Yang terakhir, adik saya terakhir tamatan S1 Al-Azhar Mesir, lumayan juga. Yang nomor 2 saya di Jakarta, lumayan. Tinimbang sepi, lumayan lah tinimbang sepi. Tak pikir-pikirnya, tak pikir-pikir. Ayah saya bisa punya anak seperti saya.